Saudara-saudari pencinta Renungan Harian Katolik Maria Bunda Karmel. Hari ini kita mendengar ajaran Yesus yang berkata, "Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Saat merenungkan perkataan Yesus ini, saya ingat suatu cerita bermakna. Cerita bermakna itu mengisahkan seorang penjual gula aren. Dikisahkan, seorang petani setiap hari menjual gula aren miliknya kepada seorang pemilik warung. Penjual gula aren itu adalah orang yang jujur. Ia menjual gula aren miliknya kepada pemilik warung masing-masing dalam ukuran 1 kilogram. Suatu hari, seorang pembeli gula mengadu kepada pemilik warung bahwa berat timbangan gula itu kurang dari 1 kilogram. Pembeli merasa dirugikan dan menuntut ganti. Akan tetapi, pemilik warung tidak mau mengganti. Maka dibawalah perkara itu kepada hakim. Saat berjumpa dengan hakim, pembeli mengadu kepada hakim bahwa berat gula yang dibelinya tidak sesuai, yakni kurang dari 1 kilogram. Hakim pun berkata kepada pemilik warung, "Mengapa menjual gula yang beratnya tidak sesuai?" Pemilik warung pun berkata, "Maaf Bapak Hakim, saya membeli gula ini masing-masing sudah dalam kemasan. Saya menerima gula ini dari petani gula aren. Petani itulah yang telah menipu saya dan para pembeli lainnya. Petani itulah yang patut disalahkan dan dijatuhi hukuman berat karena telah merugikan banyak orang." Hakim pun meminta kepada pemilik warung untuk menghadirkan petani gula aren. Saat berjumpa dengan petani gula aren, hakim dengan marah bertanya kepada petani gula, "Petani, mengapa kalian menjual gula dengan berat yang tidak sesuai? Saya akan menghukum kalian karena telah merugikan banyak orang." Dengan rasa takut, petani itu pun menjawab, "Maaf Bapak Hakim yang mulia, saya tidak pernah mengurangi sedikit pun gula aren dalam timbangan saya. Saya menggunakan ukuran 1 kilogram gula aren dari gula yang saya beli dari pemilik warung. Itulah yang selalu saya gunakan untuk menentukan berat masing-masing bungkusan gula aren." Saat mendengar perkataan petani, hakim pun menjadi marah karena pemilik warung itu telah berbuat curang sehingga merugikan banyak orang dan hampir mencelakakan petani gula yang jujur. Hakim itu berkata, "Hukum pemilik warung itu dengan hukuman cambuk 100 kali karena ia telah berbuat curang bagi banyak orang." Pemilik warung mendapat hukuman sesuai dengan apa yang ia terapkan kepada orang lain, yakni berbuat curang dan merugikan banyak orang. Cerita di atas adalah kisah yang membawa pesan agar orang jangan merugikan orang lain karena kerugian itu akan berbalik kepada kita. Pesan itu bila diubah dengan nada positif, maka akan berbunyi, "Berbuatlah baik bagi orang lain, karena perbuatan baik itu akan kembali kepada kita, baik itu secara langsung kepada kita sendiri ataupun kepada keluarga atau kerabat kita." Ini selaras dengan apa yang dipesankan Yesus. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jika kita hanya menerima pesan itu begitu saja, maka kita bisa bertanya kepada apa bedanya Yesus dengan yang lain. Disinilah kita harus melihatnya dengan lebih baik. Pesan yang disampaikan Yesus, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, adalah pesan yang berlaku umum dalam kehidupan manusia. Yesus mengatakan itu adalah hukum umum kehidupan manusia. Tetapi bagi pengikut Yesus harus berbuat lebih dari hukum itu. Yesus menegaskan, "Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu
adalah murah hati. Jika pada kebanyakan manusia berbuat baik untuk memperoleh imbalan berupa kebaikan, bagi Yesus kita berbuat baik karena Allah telah berbuat baik. Kita tidak melakukan perbuatan baik untuk mengharapkan imbalan, tetapi kita berbuat baik karena kita mengikuti Allah yang murah hati. Murah hati adalah tindakan yang tidak mempertimbangkan apakah perbuatan baik yang saya lakukan ini kelak mendatangkan rezeki kepada saya, mendatangkan keuntungan dalam usaha yang saya jalani, atau pertolongan bagi anggota keluarga saya yang lain, atau juga sebagai ungkapan pembuang sial. Tidak, bukan itu. Murah hati adalah tindakan yang melulu berdasarkan keinginan agar orang lain menjadi lebih baik. Allah telah lebih dahulu berbuat demikian. Ia tetap menyayangi Israel meski orang Israel tidak setia kepada Allah. Allah tetap mengirim Yesus putranya untuk menyelamatkan manusia, meskipun manusia tidak mampu membalas kebaikan Allah. Allah menyelamatkan manusia karena satu saja keinginan Allah. Manusia memperoleh keselamatan. Manusia mendapatkan kebaikan. Itulah kemurahan hati Allah yang hendaknya juga mendorong kita untuk murah hati dengan yang lain. Itulah yang membuat kita berbeda sebagai pengikut Yesus. Tuhan memberkati.